Mandalika memanas. Duel takdir di bawah terik Lombok. Pemirsa, Mandalika bukan sekedar sirkuit hari ini. Ia berubah menjadi panggung emosi, tempat di mana dua legenda modern MotoGP, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, saling beradu bukan hanya kecepatan, tapi juga kehormatan. Sejak pagi, hawa panas di tepi pantai Lombok terasa seperti pertanda badai. Tribun dipenuhi warna merah Ducati dan hitam Aprilia, bendera berkibar, dan ribuan kamera menyorot ke arah lintasan yang mengilap. Tapi di balik gemuruh itu, ada ketegangan tak kasat mata. Marquez datang dengan wajah serius, mata tajam di balik visor helm merahnya, seolah tahu bahwa Mandalika tidak akan mudah. 2 kali crash di sesi latihan telah menggerus fisiknya, tapi bukan mentalnya. "Saya tidak datang untuk liburan," katanya datar dalam konferensi pers. Bezzecchi di sisi lain terlihat santai, dengan senyum tipis khas Italia yang menyiratkan kepercayaan diri berlebihan. Ketika lampu start nanti padam, dua mental baja ini akan bertabrakan, bukan hanya untuk podium, tapi untuk harga diri. 2 kecelakaan dan 1 tekad tak patah. Sejak sesi latihan pertama, Ducati sudah tampak seperti kapal yang kehilangan arah di tengah ombak dan setup. Marquez, yang dikenal dengan ketajaman instingnya, justru mengalami 2 kecelakaan berat dalam 2 hari berturut-turut. Tikungan 10 di hari Jumat menjadi mimpi buruk pertama. Motor Desmosedici GP25-nya kehilangan cengkraman depan, menyeretnya hingga ke gravel. Tapi yang lebih parah datang di sesi sore, saat ia terpelanting di tikungan 5. Benturan keras membuatnya terpental beberapa meter sebelum menghantam aspal. Penonton di tribun spontan berdiri, jantung berdegup, sementara garasi Ducati membeku dalam keheningan. Namun di tengah kekacauan itu, Marquez bangkit, menepuk debu di baju balapnya, dan kembali ke pit lane dengan langkah tenang. "Saya masih punya waktu," katanya. Bagi reporter di lintasan, momen itu terasa seperti deja vu. Marquez yang lama, keras kepala, menolak menyerah. Di malam hari, ia datang ke garasi, berbicara pelan pada tim. "Kita belum selesai." Kalimat itu menjadi mantra di peduk Ducati malam itu. Start dari neraka, grid ke-9, ambisi pertaruhan. Sabtu sore, matahari Lombok menembak sirkuit hingga 53 derajat Celcius. Udara bergetar, dan bau bensin bercampur keringat memenuhi pedok. Marquez start dari posisi ke-9, posisi yang bagi banyak pembalap adalah neraka psikologis. Tapi untuk Marquez, justru itulah bahan bakar. Saat lampu start padam, ia meluncur seperti panah. Dalam 2 tikungan pertama, 2 pembalap langsung ia lewati dengan presisi yang membuat penonton menahan nafas. Sorakan "Marquez, Marquez" menggema dari tribun. Bendera merah Ducati berkibar, seolah Mandalika berubah jadi Marquez Land dadakan. Namun di barisan depan, Marco Bezzecchi mulai kehilangan grip. Ban belakang Aprilianya sedikit melintir di tikungan 3, membuatnya kehilangan momentum. Dalam waktu kurang dari 2 lap, jarak antara keduanya menipis. Kamera siaran langsung menyorot duel klasik 2 generasi. Sang veteran cerdas versus pembalap muda yang berani mati. Semua tahu, jika keduanya bertemu di satu tikungan sempit, percikan api tak terelakkan. Dan dunia MotoGP bersiap menyaksikan ledakan itu. Benturan di tikungan 7, detik yang mengubah dunia. Lap ke-5, tikungan 7. Area sempit dengan kemiringan 5,6 derajat dan radius 47 meter, kombinasi maut bagi siapa-siapa yang nekat. Disinilah tragedi Mandalika 2025 terjadi. Bezzecchi yang mencoba mempertahankan jalur dalam masuk terlalu cepat. Marquez datang dari sisi luar menahan gas untuk menghindari kontak. Tapi sekejap kemudian, roda depan Aprilia milik Bezzecchi menyentuh bagian belakang Ducati nomor 93. Suara gesekan ban dan dentuman logam terdengar serentak. Marquez terlempar tinggi ke udara, berputar di atas gravel sebelum tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Motor Desmosedici terguling 3 kali sebelum berhenti di tepi lintasan. Penonton menjerit, kamera menyorot wajah cemas bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang menatap monitor dengan ekspresi murka tertahan. "Itu bukan racing insiden," ucapnya dengan nada tajam di belakang panggung. Di peduk Aprilia, suasana dingin. Bezzecchi menoleh sekilas ke arah bendera kuning, tapi tak mengendurkan gas.
ia melaju. Di sirkuit yang sama, seorang legenda terbaring memegangi bahunya, sementara dunia MotoGP membeku menyaksikan babak baru dalam sejarah kontroversi. Kemarahan di garasi Ducati, dari data ke dendam. Begitu motor #93 digotong keluar lintasan, suasana garasi Ducati berubah seperti ruang darurat. Beberapa mekanik bergegas memeriksa chassis yang remuk, sementara layar monitor menampilkan data telemetri yang bergulir cepat. Di tengah kebisingan mesin dan teriakan, Luigi Dall'Igna berdiri mematung. Tatapannya menembus layar, mencari jawaban. Apakah ini kecelakaan murni atau kesalahan yang disengaja? Periksa braking point dan entry speed, katanya pendek. Tim teknis langsung menganalisis grafik tekanan rem Bezzecchi dan hasil awal menunjukkan kejanggalan. Ia mengerem 0,3 detik lebih lambat dari biasanya di tikungan itu. Angka kecil tapi fatal. Sementara itu, di ujung ruangan, seorang mekanik menunduk, menggenggam helm Marquez yang tergores keras. "Kami sudah bekerja 2 malam memperbaiki motor ini," bisiknya pelan. Di luar garasi, suara komentator masih menggema, menyebut Bezzecchi terlalu agresif untuk lintasan sempit. Dunia seolah membelah dua, antara data teknis yang dingin dan amarah manusia yang mendidih. Di saat bersamaan, Marquez dibawa ke medical center. Ia hanya berpesan satu hal sebelum ditandu, "Tolong lihat datanya." Pernyataan dingin Bezzecchi yang membakar dunia. Beberapa jam setelah insiden, pedok MotoGP seperti gunung berapi yang menunggu meletus. Media berkerumun di depan garasi Aprilia. Marco Bezzecchi akhirnya muncul dengan wajah tanpa ekspresi, mengenakan kacamata hitam dan topi tim. Ketika ditanya soal insiden, jawabannya membuat suasana semakin panas. "Mark selalu balapan keras, dan hari ini saya juga. Itu bagian dari balapan, bukan drama," ujarnya santai. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Reporter Spanyol langsung menulis headline, "Bezzecchi tak menyesal, Ducati murka." Di media sosial, komentar membludak. Tagar Justice for Marquez trending nomor 1 di dunia. Fans Ducati menyerbu kolom komentar Bezzecchi, menuduhnya tak punya sportivitas. Bahkan analis BT Sport menyebut kalimatnya terdengar seperti pembalap muda yang belum belajar menghormati legenda. Tapi bagi Bezzecchi, dunia ini hitam putih. Jika tidak menabrak, kau akan ditabrak. Gaya balapnya memang seperti itu sejak Moto2. Namun kali ini yang ia tabrak bukan siapa-siapa, tapi ikon hidup bernama Marc Marquez. Dan harga sosial dari tindakan itu jauh lebih mahal dari sekedar kehilangan poin. Marquez berbicara, kalimat satu baris yang mengguncang dunia. Setelah pemeriksaan medis, Marc Marquez keluar dari klinik dengan bahu kanan dibalut perban elastis. Ia menolak kursi roda, berjalan perlahan ke arah wartawan. Suasana hening, mikrofon dari berbagai negara menunggu di hadapannya. Lalu, dengan suara serak namun tajam, ia berkata, "Saya tahu siapa yang keras, dan saya tahu siapa yang terlalu keras." Tidak ada nama disebut, tapi semua orang tahu siapa yang ia maksud. Kalimat itu seperti ledakan tenang, tak berteriak tapi menggema di seluruh pedok. Beberapa menit kemudian, komentator Italia berkata di siaran langsung, kalimat itu akan diingat lama setelah race ini berakhir. Di media sosial, fans menulis, Marquez bicara seperti samurai. Dalam diam, ia kembali ke garasi Ducati, duduk di kursi tim, menatap motor yang rusak parah. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya tatapan kosong yang menyimpan tekad. "Saya tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi saya bisa memilih bagaimana saya merespon," katanya kepada kru. Dan di momen itu, semua orang tahu, seorang juara mungkin jatuh, tapi semangatnya tidak pernah ikut roboh. Investigasi internal, Ducati tak mau diam. Malam itu, garasi Ducati berubah menjadi ruang perang data. Seluruh tim teknis berkumpul di sekitar layar besar yang menampilkan grafik dari dua motor, Ducati #93 dan Aprilia #72 milik Bezzecchi. Gigi Dall'Igna memimpin rapat tanpa senyum. "Kami akan lihat semuanya, throttle, brake pressure, lean angle," ucapnya datar. Dari grafik terlihat jelas, Bezzecchi masuk tikungan 7 dengan sudut 2 derajat lebih tajam dari biasanya dan menutup jalur terlalu cepat. "Ini bukan racing line normal," kata salah satu analis.
Di luar ruangan, wartawan dari Spanyol dan Italia menunggu update. Sementara itu, kru Ducati yang lain masih memperbaiki motor Marquez, seolah tak ingin menyerah bahkan setelah bendera finish dikibarkan. "Kami bukan hanya mekanik," ujar salah satu di antaranya, "kami keluarga." Sekitar pukul 22.00, hasil investigasi awal keluar. Tak ada bukti pelanggaran berat, tapi ada indikasi kelalaian ekstrim. Bagi Ducati, itu cukup. Mereka bersiap mengajukan protes resmi. Bagi Marquez, itu bukan tentang poin, tapi tentang prinsip. "Balapan keras boleh, tapi bukan sampai menghancurkan orang lain," katanya tegas sebelum meninggalkan pedok malam itu. Dari amarah jadi inspirasi. Pagi baru di Phillip Island. 2 minggu setelah Mandalika, Ducati datang ke Phillip Island dengan atmosfer yang berbeda. Tak ada teriakan, tak ada kamera liar. Tapi di mata setiap kru ada satu hal yang sama, api. "Kami balapan bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan," kata Dalikna. Marquez meski belum sepenuhnya pulih, memutuskan tetap turun. "Saya ingin melanjutkan cerita ini dengan kecepatan, bukan kata-kata," ujarnya dalam briefing. Saat sesi latihan, ia menunduk di atas motor, menggenggam setang dengan erat. Setiap lap, setiap tikungan seolah menjadi terapi bagi jiwanya yang sempat koyak. Di layar telemetri, kecepatan corner entry-nya kembali ke angka yang membuat kru bersorak. "Dia kembali," kata kepala mekanik. Mandalika mungkin telah menjatuhkannya, tapi justru di sanalah semangat lamanya terlahir ulang. Ketika reporter menanyakan apakah ia masih menyimpan dendam, Marquez menjawab singkat, "Tidak, tapi saya tidak lupa." Kalimat itu menjadi headline keesokan harinya, sebuah sinyal halus bahwa dalam dunia balap, pembalasan terbaik bukan melalui kata, tapi podium. Kemenangan moral saat kekalahan lebih agung dari piala. Ketika race Phillip Island berakhir, Marquez finish di posisi 7. Tak ada trofi, tak ada champagne. Namun di pedok, sorak-sorai bergema seperti kemenangan dunia. Kru Ducati menyalaminya satu persatu. "Kami tahu kamu sudah memberikan semuanya," ujar salah satu mekanik yang matanya basah. Dalikna memeluknya, berkata pelan, "Hari ini kamu tidak menang lomba, tapi kamu memenangkan kami." Kamera menyorot momen itu, dua sosok dengan warna merah Ducati di bawah langit senja. Marquez tersenyum kecil memandangi motor yang kini utuh kembali, seolah berkata dalam hati, "Inilah aku yang tak bisa dihancurkan." Di konferensi pers, seorang reporter bertanya, "Apakah Anda masih menganggap Bezzecchi rival?" Ia menjawab tenang, "Rival di lintasan, bukan di hati." Kalimat itu viral, mengubah nada publikasi global. Dari pembalap yang dicurangi, Marquez berubah menjadi simbol keteguhan mental. MCOGP bukan lagi sekedar kompetisi kecepatan, tapi juga arena jiwa. Dan hari itu, jiwa seorang legenda membuktikan dirinya tetap tak tertandingi. Nomor 1, simbol baru dari kebangkitan Marquez. Beberapa minggu kemudian, kabar besar datang dari Ducati. Liberty Media, pemegang hak komersial MCOGP, mewajibkan setiap juara dunia memakai nomor 1. Dan bagi Marquez, angka itu bukan sekedar kebijakan, tapi simbol kebangkitan. Ducati menyiapkan livery khusus, plat putih dengan angka 1 berwarna emas di fairing depan. "Ini bukan hanya nomor, tapi pesan, sang raja telah kembali," kata Dalikna saat peluncuran. Di antara sorakan dan kilatan kamera, Marquez tersenyum tipis. "Nomor 1 itu bukan saya," katanya, "itu kerja seluruh tim ini." Namun di hati para fans, kombinasi Ducati merah dan angka 1 di motor nomor 93 terasa magis. Banyak yang menulis di media sosial, Marquez tak kehilangan 93-nya. Dia mengupgrade-nya jadi 1. Momen itu menutup luka Mandalika dengan cara yang megah, bukan dengan dendam, tapi dengan kehormatan. Dunia menyaksikan kebangkitan sang alien, kali ini bukan dari puing-puing kecelakaan, tapi dari kematangan seorang legenda yang menolak hancur oleh kontroversi. Akhir yang jadi awal, legenda, luka, dan warisan. Kini ketika debu Mandalika sudah lama reda, cerita itu tetap hidup di hati jutaan penggemar. Di setiap highlight musim 2025, adegan crash di tikungan 7 selalu muncul, bukan sebagai tragedi, tapi sebagai simbol. Simbol bagaimana seorang juara sejati diuji bukan di atas podium, melainkan di saat dunia meragukannya.
Marquez telah melalui fase itu. Ia jatuh, dicurangi, tapi bangkit tanpa menyalahkan siapapun. Bezzecchi mungkin menang balapan hari itu, tapi Marquez memenangkan sesuatu yang lebih besar, rasa hormat dunia. Di akhir musim, saat lagu kebangsaan Spanyol berkumandang dan Ducati menegaskan dominasinya, kamera menyorot wajah Marquez yang menatap jauh ke horizon. "Saya tidak pernah ingin mudah," katanya. "Saya hanya ingin adil." Kata-kata itu menjadi penutup sempurna untuk musim yang mengajarkan satu hal sederhana. Di dunia MCOGP, kecepatan bisa dilatih, strategi bisa direncanakan, tapi keberanian untuk tetap berdiri setelah dihantam badai hanya dimiliki oleh yang lahir untuk menjadi legenda. Marc Marquez adalah salah satunya.